Hola sobat produktif semua, selamat datang, di Zoom kelas IC Club. Tentunya, masih bersama saya, Gianjay Pangestu di sini, kemudian juga mungkin ditemani dengan, eee, saudara Lutfi Ma'ruf ya, seorang investor saham juga. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin, saya ingin berbagi ataupun menyapa kembali ya, karena mungkin sudah lama ya, sudah lama teman-teman juga, mungkin baru akhir-akhir ini kita menyempatkan untuk, Zoom kelas lagi setelah sekian lama. Tentunya, eee, ini sebuah hal yang baik ya. Tentunya kalau kita memutuskan untuk Zoom, itu kan berarti menambah wawasan kita terkait dengan, perkembangan saham yang ada di, eee, IHSG begitu. Dan selamat datang, Lutfi Ma'ruf telah hadir di Zoom kelas kali ini. Iya, selamat datang. Kemungkinan Sudah bisa mulai dari tadi kah? enggak, baru jam 7.30 baru mulai. Oke, Oke, oke. ya. Dan untuk kali ini mungkin kita akan lebih segmented ya. Artinya, mungkin kalau tahun lalu iya, mungkin dari tahun lalu, kemudian awal tahun itu kita terlalu banyak membahas terkait dengan sentimen global, yang mungkin itu sebenarnya itu perlu ya, kalau, teman-teman adalah seorang investor sejati itu sebenarnya perlu, melainkan nanti ataupun ke depannya mungkin akan lebih segmented, di mana kita akan lebih fokus kepada saham-saham tertentu, ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pengen tertarik dengan salah satu saham, ingin dibahaskan atau mungkin ingin dianalisakan, boleh nanti, masuk di kolom komentar, baik itu eee, di grup kita ataupun nanti di kolom komentar YouTube ya, karena kemungkinan ini kita akan langsung post di YouTube juga. Dan, untuk kesempatan kali ini, eee, saya mengawalinya, mungkin kali ini saya juga hanya akan membahas salah satu saham saja. Ya, kalau untuk sentimen global mungkin, eee, di IHSG sendiri masih sahamnya belum bergerak kemana mana ya, IHSG sendiri karena mungkin terlalu berat. Terlalu berat karena apa? Karena sentimen global, sentimen dunia yang, masih membingungkan, di mana, eee Bill Gates, kemudian investor-investor besar ya, mereka juga sebenarnya masih bimbang untuk berinvestasi di mana di tahun 2023 ini. Karena memang, eee, siklusnya ataupun perjalanan dalam di tahun-tahun belakangan ini memang sedikit membingungkan, karena pertama kita diterpa dengan COVID-19, kemudian, ada lagi pasca COVID-19, kemudian kemarin ada kekurangan energi, wah banyak sekali goncangan di situ sehingga, mungkin saya rasa, eee, tidak ada yang terbaik, tidak ada ya saat ini belum ada yang benar-benar yang memang terbaik kita investasi di mana. Alangkah baiknya, kalau memang kalian mau, mempunyai, eee, jumlah modal yang cukup banyak, saya kira mungkin taruh saham saja di saham-saham blue chip begitu, itu mungkin akan lebih aman gitu, kalau mungkin terlalu banyak. Tapi kalau mungkin, teman-teman, ingin benar-benar profitnya lebih, ya mungkin, bisa masuk ke dalam salah satu saham yang akan, eee, kita bahas ataupun di kesempatan lain akan kita bahas. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi jual maupun beli dalam sebuah saham yang akan kita bahas, melainkan ini adalah analisa, ini adalah pembahasan terkait dengan saham yang akan kita bahas nanti. Ya, kita langsung saja karena mungkin, eee, kita akan membahas secara singkat ya. Mungkin durasi Zoom kelas kali ini dari saya, mungkin hanya berkisar 30 menit saja, dan kemungkinan nanti akan dilanjut oleh, Lutfi Mas, ya. Barangkali nanti Lutfi Mas ingin juga menyampaikan terkait dengan, analisanya terhadap ataupun pandangannya terhadap saham lain gitu. Karena saya mendengar kemarin,
eee, dividennya yang luar biasa juga mantap sekali, kita sudah masuk di sana, ada pembagian dividen yang luar biasa begitu ya. Jadi mungkin itu sebuah hal yang menarik untuk dibahas. Oke, di kesempatan kali ini, kita akan bahas saham TPMA yang mungkin ini adalah, ini mungkin masuk ke dalam, watchlist ataupun portofolio di IC Club ya, ya. Kita, kenapa bisnis ini menarik, kemudian apa itu Transpower Marine, apa itu TPMA, ya, bisnisnya bagaimana, kemudian apa yang membuat ini tuh menarik begitu ya. Itu kan yang ingin kalian tahu sebenarnya ya, hanya itu ya. TPMA ini apa? Ini perusahaan apa? Kemudian, eee, apa yang membuat ini menarik? Kemudian, bagaimana cara belinya? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman semua dan kapan ini kita harus jualnya? Belum aja beli kita harus sudah tanya jual, itu sebuah hal yang sebuah hal yang sangat membingungkan ya. Belum juga membelinya sudah tanya, "Kapan ini jualnya?" Itu sudah hal yang sangat membingungkan ya. Jadi, kita akan melihat prospektusnya, eee, di saham Transpower Marine ini. Oke, Transpower Marine ini adalah saham pengangkut batu bara ya, pengangkut batu bara yang mungkin ke depannya di dalam, berita maupun dalam, eee, RUPS-nya pun dijelaskan bahwasanya, pengangkutan ini itu, tidak melulu hanya batu bara. Karena ini adalah, jasa pengangkut di, eee, wilayah lautan begitu ya. Jadi dia tidak punya untuk wilayah darat, melainkan dia punya untuk wilayah laut. Dan kenapa wilayah laut menurut saya menarik? Karena, eee, kapal menurut saya sendiri ya, kapal itu sebuah hal yang sangat sulit sekali untuk diganti secara cepat. Dan dibuat secara cepat, itu menurut saya masih sangat sulit sekali. Dan harganya pun sangat mahal. Sehingga kalau menurut saya, menurut pandangan saya sendiri, untuk bisnis kapal yang benar-benar ada bisnisnya loh ya, bukan, ini bukan menjadikan, semua bisnis kapal itu bagus, tidak semua. Melainkan ada juga bisnis kapal yang bagus, benar-benar bagus, ada juga bisnis kapal yang memang tidak bagus. Jadi kita harus melihat lebih dalam. Dan untuk saat ini, TPMA sendiri, ini menurut saya menarik, karena beberapa pandangan saya terkait dengan bisnisnya, terkait dengan beritanya, kalau kita bisa lihat di sini, ya. Ini kalian juga bisa lihat sendiri di transpowermarine.com ya, di mana, eee, Transpower Marine ini adalah bekerja ya, tailored developer expert di sektor coal di Indonesia, ya, and Southeast Asia. Ya, berarti di area Asia, eee, we have successful operated. Jadi dia itu sudah bekerja lama, sehingga sudah banyak proyek-proyek yang dihasilkan. Dan kalau kita lihat di IHSG sendiri, dia itu sudah, eee, dari tahun mungkin kalau boleh saya lihat di sini, oke, dari tahun 2013 ya, melantai di bursa efek ya. Sehingga kalau menurut saya sudah bagus untuk kita analisiskan, di mana, eee, kita bisa lihat bagaimana pergerakannya dari tahun 2013 lalu. Lah, ini adalah servisnya, layanannya, jasa layanannya, sebenarnya hampir-hampir sama lah ya, hampir-hampir sama, yaitu adalah jasa angkutan batu bara. Namun tidak hanya batu bara, kemungkinan dijelaskan dalam RUPS-nya, dijelaskan bahwasanya bukan hanya batu bara, kemungkinan saja itu bisa beralih ke nikel, bisa beralih ke barang tambang lainnya. Dan ini adalah salah satu bukan, ini adalah, kliennya yang sudah bekerja sama dengan, TPMA sendiri, bisa dilihat di sini ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbuka juga yang sudah bekerja sama. Tentunya itu, eee, menjadikan kita
yakin bahwasanya ternyata jaringannya juga bagus begitu. Dan apakah saham ini saham pemerintah? Nah, ini bagi teman-teman juga yang menjauhi saham-saham pemerintah karena mungkin sedang banyak kasus untuk saat ini, ya. Perusahaan BUMN bangkrut. Nah, ini kan beritanya sedang cukup banyak ya. Kalau kita buka berita dan lain-lain, BUMN ini bangkrut, BUMN ini bangkrut gitu ya. Ini Tetap, ya. adalah ya ini bukan perusahaan negara ataupun bukan Persero, ini perusahaan mandiri swasta sehingga mempunyai resiko tersendiri di mana ketika dia bangkrut, ketika dia tidak ada yang menanggung, tidak ada yang menjamin gitu. Tapi juga begitu juga dengan keuntungannya. Ketika dia untung ya tidak ada andil negara kecuali hanya bayar pajak begitu. Jadi lebih bersih. Nah, itu untuk transformerin secara umum dulu ya. Kita bahas secara umumnya, prospek bisnisnya begitu. Dan untuk kenapa hal yang membuat ini menarik adalah siklus batu bara untuk saat ini ya. Ini bukan hanya TPMA saja ya sebenarnya ya. Ini prospek bisnisnya dulu ya. Ini prospek bisnisnya ya. Dimana ketika batu bara ini akan diakhirkan di tahun mungkin 2050 mungkin ya, atau 2060, saya agak sedikit lupa, saya sedikit lupa. Jadi ketika batu bara ini sedang dihabiskan di Indonesia ini mencoba untuk dihabiskan, tentunya yang menjadi utama adalah jasa angkutannya, bukan harga batu baranya. Yang apabila kita teliti atau kita analisa bahwasanya ketika harga batu bara turun, omset dari TPMA sendiri ataupun Transformarin ini itu bukan malah mengalami penurunan, justru malah mengalami peningkatan. Karena dia bekerja itu usahanya itu bekerja bukan atas dasar harga batu bara, melainkan atas dasar berapa jauh yang dia antar, kemudian tujuan mana yang dia antar. Itu yang menjadi sentimennya. Dan karena proyek batu bara ini diusung untuk segera dihabiskan, untuk segera berhenti, artinya pertambangan batu bara sedang gencar-gencarnya untuk eh, apa? Untuk menyuplai bisnisnya, menyuplai batu baranya ke beberapa tempat. Dan kalaupun itu bertempat di Indonesia, ya, Indonesia ini negara berpulau ya, pulau-pulau, sehingga masih sangat bagus sekali untuk eh, jasa angkutan laut begini. Kalau kita lihat sentimen, ada yang sentimen menarik lagi ya. Saya baca dari bisnis.com di mana di sini kita lihat ada buyback ya. Ketika perusahaan buyback seperti ini. Ketika perusahaan buyback sahamnya ya, berarti kita juga punya keyakinan bahwasanya mereka orang yang punya perusahaannya itu juga yakin terhadap perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi itu kalau menurut saya itu menjadi sentimen yang menarik untuk saya. Ketika perusahaan itu berani untuk buyback sahamnya sendiri, itu menurut saya itu adalah sentimen positif karena perusahaan yakin bahwasanya harganya akan ikut naik dan juga dividennya itu akan bertambah. Begitu. Ini bukan hanya dari satu website saja, melainkan ada juga di Emiten News. Ini adalah salah satu website yang mungkin saya rekomendasikan buat teman-teman semua untuk melihat sebuah emiten saham. Ini juga sama, bahwasanya perusahaan angkutan laut PT Transformarin terbuka telah menuntaskan pembelian buyback saham 835 juta unit dengan harga 443 ya, 443 per saham. Dan kalau kita lihat secara analisanya ya, untuk saat ini harganya adalah 444. 444 ya. Dimana kemarin kita juga sudah mungkin di portofolio LIC sudah mendapatkan harga di bawah itu ya. Tentunya ini menjadi menarik ketika teman-teman juga menjadi pertimbangan buat teman-teman juga yang mendapatkan harga di bawah itu gitu ya. Kalau mungkin kalau kalian
membeli di 440 menurut kalian nggak mahal, juga silahkan begitu. Tapi yang menjadi pertimbangan ketika perusahaan itu membeli di harga sekian, ya tentunya kalian juga ingin mendapatkan harga yang lebih murah dari itu kan. Nah, silakan mungkin bisa dipantau atau masuk 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 ke dalam watchlist kalian sendiri. Kemudian salah satu hal yang penting juga, yaitu ini adalah mungkin, saya mendapat ilmu dari Lutfi Mas, terkait dengan profit margin bukan profit margin ya, eee, pendapatannya kita masukkan juga. Di sini kita bisa lihat ini dampaknya positif, di mana kita bisa lihat ya, ini adalah grafik bulanan ya. Ini adalah grafik bulanan, di mana teman-teman bisa lihat untuk akhir-akhir ini dari tahun 2021 ya, sampai saat ini grafiknya terus meningkat. Lah selagi grafiknya ini terus meningkat, itu menjadi sentimen positif juga untuk saham Transformer itu sendiri. Kemudian kalau kita salah satu, eee, kode lagi, di mana kita ini, eee, melihat saham TPMA itu sendiri, kita lihat dari net profit margin-nya ya. Net profit margin ini, cukup menarik di angka 22,76% ya. Itu sebuah sangat wajar sekali untuk sebuah bisnis, batu bara. Bahkan ada yang ambil hampir 30%, ada yang ambil hampir 40%, itu juga ada. Di bisnis batu bara itu mungkin, harga cukup wajar. Di mana kalau kurang dari 20%, justru kurang dari 20 ataupun kurang dari 10%, itu justru itu menjadi sentimen negatif menurut saya. Karena, eee, untungnya terlalu kecil, sedangkan bisnis itu perlu yang namanya, pembaruan ataupun ya adanya penyusutan jadi perlu pembaruan. Itu kan biasanya berasal dari, uang hasil keuntungan. Sehingga 22% ini menurut saya masih cukup menarik, kemudian di price to book value-nya di sini masih hanya 0,8, belum sampai 1, sehingga itu masih sangat menarik begitu. Mungkin itu yang, saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat ataupun kolom komentar di YouTube ataupun di kolom komen di grup kita, IC Club Official, ataupun Genpro, ataupun Generasi Produktif begitu. Begitu saja. Itu saja, begitu aja Lutfi Mas. Mungkin, setelah ini ada Lutfi Mas mau menambahkan setelah ini? Boleh, boleh, Bang. Oke, Eee, mungkin kita tutup dulu ya, untuk ini ya. Oke, begitu saja itu, TPMA, Transformarin yang mungkin sudah, eee, masuk ke dalam analisa kita, yaitu analisa saya juga dan juga Bang Lutfi Mas. Mungkin kalau mungkin lebih detailnya terkait dengan analisis pendapatan dan lain-lain, silakan request ke Lutfi Mas itu sendiri. Karena, untuk analisis itu sendiri beliaulah masternya begitu ya. Kalau mungkin saya lebih ke prospektusnya, di mana kita harus lihat prospeknya di mana, dan untuk hitung-hitungan terkait dengan analisisnya mungkin kita, akan dibantu oleh Lutfi Mas sendiri. Itu aja, terima kasih, nanti kita, setelah ini kita akan langsung ketemu lagi di Zoom kelas IC Club. Tentunya jangan kemana-mana, tetap terus lihat, belajar bersama di IC Club karena tujuan kita sama ya, dan kita saling percaya itu bahwasanya kita ingin mendapatkan kebebasan finansial di suatu saat nanti, di masa depan nanti. Itu aja. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam profit berkah berjamaah. Terima kasih.